Maaf ya sedikit, ini tentang engkol lagi nih, tapi ini di motor repo ya, mengenai per engkol gitu ya. Di motor repo itu yang punya motor repo lah ya, khususnya gitu ya. Ini nih repo absolut. Kalian itu sukanya pakai motor matic atau bebek gitu, manual gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih jujur lebih suka motor. Halo semua, kembali lagi bersama Nugraha Hatiman Channel, vlogger asal Majalengka yang ramah lingkungan, tanpa adanya dukungan dari pacar maupun teman-teman sekitar aja ya. Ya, sekalian tadi saya nganterin kue lapis lah ya. Kemarin itu gak cukup gitu, kue yang seperti ini nih. Nah, bisa kalian lihat. Nah, jadi tadi itu sekalian saya nganterin lapis ke 5 warung ya. Kemarin itu gak cukup gitu. Gak cukup saya. Ya sekalian jalan-jalan sambil konten lah. Nah ini sekarang lagi mau menuju ke Panawangan juga ini. Sekalian lah dari ngonten sambil ngonten gitu. Kita belok kanan untuk menuju ke Panawangan Ciamis. Nah kalau lurus ke sana itu ke arah Kuningan. Nah, waduh nih by the way, pertama kali nih motovlog pakai motor bebek. Aduh, ini nih repo absolut. Wih, mantap nih, masih mantap lah pokoknya mah. Masih bandel mesinnya. Nah sekarang saya mau coba tanya ke kalian ya, by the way gitu, sampah kreatornya tae. Kalian itu sukanya pakai motor matic atau bebek gitu, manual gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih jujur lebih suka motor bebek gitu, walaupun pada akhirnya ya saya seringnya pakai matic gitu. Gitu kalau pergi ke Bandung gitu ya, dibanding pakai bebek ya, karena motor ini aduh mati bung pajaknya. Belum sempat membayar pajak gitulah ya, karena ini motor ya bukan punya asli motor saya gitu. Motor ini tuh punya orang yang digadein gitu, bapak saya. Ya udah saya pakai aja gitu setiap harian gitu kalau mau ngangkut barang. Wih. Nah beda kalau matic itu, matic saya jarang kalau harian sebenarnya, cuma buat konten aja ya kalau pakai vario gitu. Nah kalau motor ini nih apa bebek, nah ini sering-seringnya kita pakai harian gitu. Kenapa saya lebih suka memakai motor bebek untuk harian gitu? Ya enak aja gitu kalau buat gimana ya, mesinnya itu bandel gitu. Kalau bebek itu enak gitu, bawa barang berat gitu di pudunan ya, kita itu gak harus selalu mengandalkan rem gitu. Beda sama matic kan, kalau matic itu terlalu mengandalkan rem banget ya. Nah beda lain cerita kalau pakai bebek itu enaknya kita pakai gigi satu lah ya kalau di pudunan kita sambil bawa barang berat gitu. Enaknya gitu, di tanjakan juga ini enak lah dibanding matic kalau bawa barang-barang berat gitu kalau pakai motor bebek itu ya. Karena kalau di kampung itu kan banyak pudunan, banyak tanjakan gitu kan ya, enaknya gitu pakai motor bebek lah kalau saya pribadi ya. Nah itu nggak tahu kalau kalian itu lebih suka matic atau bebek gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih suka bebek kalau harian gitu. Kalau harian kalau di kampung gitu ya. Kalau di perjalanan datar mah ya no problem lah ya kalau pakai matic juga gitu. Enak lah gitu, gak ada pudunan, gak ada tanjakan gitu. Karena matic itu kalau sering dibawa nanjak ya roller cepat habis gitu. Roller si motor matic yang ada di CVT nya itu ya, gak tau lah pokoknya gitulah ya. Saya gak terlalu paham lah kalau soal motor. Bentar kita salip dulu. Wih,
Ini rombongan tangki ini mau kemana ini tuh? Mantap ini. Nah, jadi ini saya di jalan menuju ke Panawangan ya, ke Kecamatan Panawangan gitu ya. Kita sambil keliling lah ya. Sambil jalan-jalan lah ya. Pertama kali nih bawa si Repo ini, motor pajak mati gitu, bawa jalan-jalan gitu. Kalau kena razia ya, waduh, ya gimana? Ya walau alam lah ya. Masa sore-sore gini ada razia? Ya sebenarnya saya tuh kalau ke Bandung juga pengen gitu bawa motor ini, cuma ya pajaknya mati gitu, plat nomor gak ada gitu, udah 6 tahun ketinggalan gitu, gak ya, gimana ya. Waduh bahaya jangan nyalip lah. Kemarin juga ini motor Repo ini Absolut ya, saya baru ganti lah warnanya jadi warna merah gitu ya, karena ya saya agak-agak suka gitu kalau warna merah-merah itu. Aki saya juga sekarang udah diganti ini, bisa starter sekarang, nggak perlu engkol-engkol ini. Nah ini speedometer juga ini baru ini diganti kabelnya, itu kabel sama gearboxnya itu udah enak nih. Udah tahu kita saya kalau pakai motor Repo ini kecepatan berapa gitu ya, kilometer berapa, enak lah sekarang mah, nggak kayak kemarin mati. Ini tinggal apa ini, tinggal apa yang bensin itu, lambung bensinnya ini atau apanya ini ya, kurang tahu juga sih ini. Pokoknya mati lah ini, belum sempat dibenerin. Nah ini nih perbatasan antara Ciamis Majalengka. Nah ada Gapura. Nah kita sudah memasuki Kecamatan Panawangan. A few moments later. Oh oke nih buat teman-teman ya, sekedar mengingatkan ya, ini aduh ini maaf ya sedikit, ini tentang engkol lagi nih, tapi ini di motor Repo ya. Gimana ya, ini engkol per engkol ya, ini mengenai per engkol gitu ya di motor Repo. Itu yang punya motor Repo lah ya, khususnya gitu ya, saya cuma ya kasih saran atau pesan lah apa ya gitu. Untuk para pengguna Repo ya, atau user Repo Absolut atau apalah gitu ya, khususnya Repo Absolut lah ya. Ini kayak saya ini mengenai engkolnya itu kan, pernya itu ada di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah mesin. Jadi gak kayak seperti Suprapit gitu, Supra X gitu, enak di pinggir gitu. Jadi kalau per engkolnya patah, ini tuh susah teman-teman, harus sambil bongkar mesin, turun mesin. Jadi emang sih harga pernya itu gak seberapa, tapi jasanya itu loh, jasa buat benerin per engkolnya itu. Nah jadi saya mau sedikit memberi saran ya, buat anda-anda yang punya motor Repo lah ya, yang per engkolnya itu masih bagus lah ya, gak kayak saya ini, engkolnya ini udah agak balik. Kalau dihidupkan pakai engkol ini udah di bawah ini, kalau mesin hidup udah gak di atas gitu, ngaplek lah ya, ngaplek kalau bahasa Sundanya itu ngaplek. Nah ini buat user Repo saya memberi saran ya, lebih baik kalian kalau seandainya engkol kalian masih benar, mending cobalah, kalau misalkan udah gak bisa starter, jangan maksain dia engkol terus gitu. Kasihan gitu. Kasihan anjir. Jadi per engkol itu kan ada di tengah-tengah mesin gitu, jadi buat benerinnya itu loh, itu tentang membenarkannya itu gitu, menggantinya itu loh, harus sambil bongkar mesin. Jadi ya lumayan gitu buat biaya bongkar pasangnya itu loh, harus punya dana 600 aja lah, kayak turun mesin aja gitu ya, melulu aja gitu ya, seperti turun mesin gitu ya. Padahal itu cuma perkara hanya benerin sebuah per engkol gitu di Absolut Repo gitu. Nah jadi buat user Repo, Absolut Repo lah ya, misalkan
Ya kalau udah yang kalau ada yang rusak gitu, terus per engkolnya itu dibenerin ya. Usahakan mending kalian udahlah pakai starter aja gitu. Kalau motor repo mah jangan diselah mulu gitu, takutnya per engkolnya nggak awet gitu. Nah jadi mending kita pakai starter aja terus kalau motor repo, karena soalnya itu buat benerinnya si per engkolnya itu kan harus turun mesin gitu. Jadi biayanya itu gak main-main. Kalau misalkan dibongkar itu mesin motor dibongkar itu buat jasa pasangnya itu ya lumayan gitu harganya. Ya sekitar 600.000 lah ya, beda-beda sih kalau bengkel ya mintanya berapa gitu buat jasa benerinnya itu. Nah jadi saya juga ini belum ada waktu lah ya buat benerin si per engkol gitu ya. Udahlah saya mah nanti aja lah kalau udah punya biaya gitu. Ya gimana ya cuma buat benerin per engkol doang gitu harus, aduh, kenapa sih ini motor Absolut Repo harus seperti itu gitu. Per engkolnya itu harus di tengah-tengah mesin gitu, nggak seperti motor Suprapit gitu yang gampang gitu dibukanya di pinggir gitu, di bak CVT bak CVT ini Goblok. ini bukan Matic cok, ini bebek. Ya pokoknya di sebelah kanan lah ya, dekat si kickstarternya itu gitu. Nah, kenapa harus di tengah-tengah gitu, aduh, padahal sayang banget ini motor, tenaganya enak gitu ya. Nah jadi kesimpulannya buat para pengguna Absolut Repo gitu ya, yang per engkolnya masih bener gitu atau yang udah baru dibenerin, saran saya udahlah mending pakai starter aja gitu kalau mau menghidupkan. Ya kecuali kalau pagi-pagi gitu ya disela-sela dulu ya, dipakai kickstarter dulu kalau pagi-pagi gitu. Kalau pagi-pagi, olah itu bengkel Maju Jaya Motor kok tumben tutup ya, yang YouTuber itu. Ya kembali lagi di kesimpulan tadi ya, jadi kalau kecuali pagi-pagi ya boleh lah itu di kickstarter gitu. Soalnya gitu kalau sering mungkin ini kalau engkol Absolut Repo sering dipakai gitu, mungkin per engkolnya itu gak bakalan awet gitu, mungkin bakal cepat patah lagi gitu. Kalau contohnya semisal udah dibenerin gitu, baru dibenerin, meskipun ini yang ori sekalian ya. Soalnya ini saya juga pakai ikat apa ini di engkolnya itu, pakai karet loh, ini diikat loh supaya nggak ke bawah itu, nggak ngambai lah ya. Nggak ngambai ke bawah ketika mesin hidup gitu ya. Kalau mesin mati mah ya bisa gitu normal di atas kayak engkol yang normal gitu, tapi kalau ketika mesin hidup itu ya di bawah gitu, ngaplek gitu. Ngaplek, ngambai gitu. Jadi mungkin itulah ya kalau saran saya gitu untuk user Absolut Repo gitu, mending pakai starter saja gitu, seperti Matic gitu. Kecuali kondisi darurat ya boleh lah ya, kondisi tertentu gitu, ketika aki melemah gitu, aki ngedrop ya boleh lah. Tapi jangan terlalu kelamaan gitu buat sering di engkolnya itu, masa-masa di engkolnya gitu karena aki habis. Mending cepat gitu, kalau aki habis sudah ngedrop, mending cepat-cepat lah ya. Kalau gak punya uang nabung gitu, langsung beli aki lagi gitu, biar gak di engkol terus menerus gitu, biar awet lah ya si engkolnya itu. Nah ini juga mungkin faktor faktor cepat terjadinya rusak itu. Kadang kan kalau ketika motor bebek atau motor bebek jenis apa lah ya, nah ketika masuk gigi 1 ya atau gigi berapa gitu, nah kadang orang tuh sering lupa ya
saya juga kadang sering lupa lah ya, pas mau disela gitu, ketika motor kita gak bisa di starter gitu ya, akinya ngedrop. Nah ketika motor masuk gigi 1 gitu dalam keadaan mati, nah kita di engkol tuh di kickstarter, nah kan langsung gitu tuh, kadang langsung nyala tuh, atau ada gimana lah gitulah kalau motor bebek gitu kan. Nah mungkin itu bisa jadi bisa juga menyebabkan rusak gitu, mungkin sih ya, saya mah agak kurang tahu lah ya, tapi ya ada kemungkinan juga dari situ bisa lah ya merusak gitu terhadap per engkol gitu di motor bebek. Waduh, dari tadi nih menuturkan tangki wae mobil bensin, ada 3 lagi nih mobil bensin ini. Nah jadi kembali lagi mengenai motor ini ya, antara bebek dan matic gitu, saya pribadi lebih suka bebek lah kalau harian ya. Karena ya perawatan juga rada-rada minim biaya lah ya, gak seperti matic harus servis CVT, part-partnya mahal gitu. Nah, kalau bebek kan ya lumayan rada-rada minim biaya lah ya soal perawatannya gitu. Pokoknya kalau matic itu dipakai harian gitu ya harus servis gitu, minimal 3 bulan sekali, 5 bulan sekali ya. Paling kalau bebek mah ya jangan lupa atau jangan telat ganti oli lah ya. Iya, kalau matic kan belum servis, belum ganti oli, aduh, kampas rem cepat habis. Kalau bebek tuh gitu lebih awet. Nah dulu ini saya di sini terjatuh nih ya. Intermezzo lah dikit. Goblok. Ya gitulah kalau motor matic dan dibanding bebek itu ya, menurut saya pribadi lah ini ya, perawatan bebek dan matic itu lebih banyak memakan biaya pada motor matic sih dibanding bebek kalau menurut saya ya. Ini nggak tahu kalau menurut anda semua gitu, saya tidak tahu. Kalau ini menurut pribadi saya gitu ya, lebih banyak memakan biaya gitu kalau motor matic gitu terhadap perawatannya gitu. Iya, servis, ganti oli gitu ya, pokoknya yang lain lagi lah. Terus dibawa berat-beratan juga gimana gitu kalau banyak nanjakan. Kalau bebek atau motor karbu gitu ya, apalagi ini kan karbu ya, nah enaknya gitu kalau karbu itu gimana ya, ditanjakan itu enak gitu, lebih responsif, lebih dapat akselerasi gitu kalau ditanjakan kalau motor karbu itu. Nah kalau zaman sekarang kan kebanyakan injeksi ya, nggak mungkin kalau tahun-tahun kedepannya gitu apakah karbu bakal sudah tidak ada gitu, apakah bakal memproduksi lagi motor-motor karbu. Karena memang sih pada intinya ya motor injeksi itu lebih irit lah, saya akuin. Saya juga Vario gitu lumayan masih irit kalau perjalanan dari Majalengka ke Bandung. Tapi ya gimana ya, kalau pakai motor matic itu ngantuk teman-teman, bawanya itu ngantuk karena kaki itu diam gitu, kita gak banyak olahraga gitu. Nah coba ya kalau misalkan ini motor, aduh, pajaknya hidup, plat nomor hidup, ya pokoknya mantap lah. Mungkin kalau ke Bandung bawa motor bebek ya, apalagi yang pakai kupling tuh, kalau misalnya itu MX King gitu kan, aduh, lebih mantap ya. Tapi saya mah motor ginian juga gak apa-apa lah kalau misalkan hidup mah, dari mulai plat nomor dan pajak STNK. Nah itu ya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, kalau terhadap motor kesukaannya mau matic atau bebek gitu. Mungkin cukup sekian untuk vlogging kali ini ya. Sampai jumpa di vlogging selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan
subscribe. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye. Ciao.